Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perlawanan Indonesia terhadap Belanda sampai awal abad ke-20. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Nindya Rami Suhendi dari absen 22 kelas 11 MIPA 2. Nah, pasti kalian sudah tahu kan kalau negara kita ini pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad. Pasti kalian juga bertanya-tanya nih selama ini, apakah bangsa kita pernah melakukan perlawanan untuk bisa sampai merdeka? Tentunya pada saat itu masyarakat Indonesia sudah melakukan berbagai perlawanan yang dipelopori oleh beberapa pahlawan hebat. Apa saja ya perang yang telah terjadi demi membebaskan Indonesia dari pemerintahan Belanda? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama ini ada Perang Patimura di Maluku pada tahun 1817. Dari perang ini, penyebab awalnya yaitu perlakuan kasar Belanda terhadap rakyat Maluku. Nah, perang ini itu adalah pertempuran yang sengit dan terjadi di benteng Dürrstadt Saparua. Hasil dari perlawanan itu, Kapiten Patimura dihukum mati. Nah, selanjutnya yang kedua ada Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Penyebab dari perlawanan ini yaitu ikut campurnya Belanda mendukung kaum adat dalam gerakan Padri. Nah, hasil dari perlawanan, Tuanku Imam Bonjol ditawan oleh Belanda. Tahukah kalian bahwa Belanda sempat mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai melalui Perjanjian Masang pada tahun 1825. Namun, tipu muslihat Belanda akhirnya membawa kaum Padri dan adat pada kekalahan. Selanjutnya yang ketiga ada Perang Diponegoro di Mataram pada tahun 1825 sampai 1830. Di mana penyebab dari perlawanan yaitu 1. Mengecilnya kekuasaan Mataram, 2. Mengecilnya penghasilan bangsawan, 3. Rakyat yang tertindas oleh Belanda, dan yang keempat, Belanda tidak hormat ke leluhur Pangeran Diponegoro. Hasil dari perlawanan ini yaitu Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Perang Diponegoro adalah perlawanan yang sangat besar. Sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 tentara sewaan Belanda mati. Lebih dari 200.000 penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta meninggal, sehingga penduduk Yogyakarta hanya tinggal setengahnya saja. Nah, dari sini pengorbanan dan kegigihan pahlawan-pahlawan itu adalah hal yang perlu kamu teladani. Nah, selanjutnya yang keempat ada Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1906, di mana pemimpinnya dipimpin oleh Teku Umar, Panglima Polim, dan juga Cut Nyak-Dien. Penyebab dari perlawanan ini yaitu Kerajaan Aceh dipaksa mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Hasil dari perlawanan yaitu yang pertama Teku Umar gugur, Panglima Polim ditangkap, yang ketiga Cut Nyak-Dien diasingkan ke Jawa Barat. Nah, tahukah kalian taktik dari Snok Hugronje berhasil mengurangi perlawanan rakyat Aceh sehingga secara perlahan Belanda dapat menguasai Aceh pada awal tahun 1900-an. Kemudian ada perang yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 1824 sampai 1825, di mana dipimpin oleh Sultan Bone, dan penyebab dari perlawanan tersebut yaitu Belanda ingin memperbaharui Perjanjian Bongaya agar Belanda menguasai seluruh wilayah Sulawesi. Hasil dari perlawanan tersebut, Kerajaan Bone dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya ada Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1905 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan juga Pangeran Hidayat, di mana penyebab dari perlawanan tersebut yaitu campur tangan Belanda terhadap pengangkatan Raja Kerajaan Banjar. Dan hasil dari perlawanan yaitu Pangeran Antasari gugur dan Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda. Nah, lalu ada
ada Perang Jagaraga Bali pada tahun 1846 sampai 1849 yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik, di mana penyebab dari perlawanan tersebut adalah Belanda menyerang Bali karena kapal Belanda ditahan kerajaan Bali atas dasar hak tawan karang. Hasil dari perlawanan tersebut yaitu Bali ditaklukkan oleh Belanda dalam Perang Puputan. Kemudian ada perlawanan Sisingamangaraja di Tapanuli pada tahun 1878 sampai 1907. Penyebab dari perlawanan tersebut adalah Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli, dan hasil dari perlawanan tersebut yaitu Sisingamangaraja gugur dalam pertempuran. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, ataupun pada tulisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.